Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Sofia dengan NIM 2019-11025 semester 4 unit 2 dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana yang dibimbing oleh Ustadz Andi Mardika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Putusan dan Pelaksanaan Putusan. Menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan, dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum versat, banding, dan kasasi. Mengenai ganti kerugian dalam perkara pidana atau yang dikenal dengan ganti kerugian dapat dilihat pengertiannya dalam pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Ganti kerugian ini dituntut melalui pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam KUHP tentang pasal 1 angka 10 KUHP, yaitu a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya yang pihak lain ataupun pihak lain atas kuasa tersangka. Dan yang kedua atau B, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang C, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Mengenai ganti kerugian juga dijelaskan dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHP. Menurut pasal 95 ayat 1 KUHP, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang pra-peradilan. Pasal 95 ayat 2 KUHP. Sedangkan jika perkara telah diadili di pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ya, ini terdapat dalam pasal 95 ayat 4 KUHP. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan dalam pasal 96 ayat 1 KUHP. Ini berarti ganti kerugian tersebut dapat diberikan setelah adanya tuntutan dari yang bersangkutan, tersangka, terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya. Dan rehabilitasi adalah seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan. Penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP dalam pasal 1 angka 23 KUHP. Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan dalam pasal 97 ayat 2 KUHP. Akan tetapi untuk permintaan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang terdapat dalam pasal 97 ayat 3 KUHP. Jika keputusan pengadilan tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi,
Maka sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel rehabilitasi, Mahkamah Agung telah mengenal hal tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum. Dalam SEMA ini diatur bahwa dalam putusan bebas atau lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa. Maka apabila orang tersebut menghendaki adanya agar rehabilitasinya diberikan oleh pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk baik, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Banyak kesalahan, mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lancar nanti?